Ada pemandangan berbeda di gelanggang olahraga Divisi Infanteri Kostrad Cilodong, Depok, Jawa Barat sejak Senin kemarin hingga Selasa hari ini. Senin kemarin saja ribuan orang memadati kawasan ini lantaran hendak berobat ke Ida Dayak, seorang praktisi pengobatan alternatif yang viral di media sosial. Sosok Ida Dayak disebut-sebut bisa mengobati berbagai penyakit, terutama keseleo, salah urat, meluruskan tulang yang bengkok hingga stroke. Saat mengobati, Ida Dayak menggunakan minyak yang dipercaya bisa membantu penyembuhan. Tak hanya itu, pengobatan Ida Dayak diminati karena selain cepat alias langsung pulih, biayanya pun gratis. Ini semuanya tidak boleh bayar ke siapapun orangnya, tidak boleh ngasih uang, gratis, siapapun gratis. Sampian berobat beli minyak 50 iya, tidak beli tidak bermasalah. Yang penting diatasi, diobati, tapi harus rapi, ya. Ida Dayak diketahui memiliki nama lengkap Ida Andriani. Wanita berusia 50 tahun ini merupakan warga asli Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Dari sinilah sebutan Ida Dayak muncul. Kerap berpakaian menggunakan baju adat suku Dayak semakin membuat dirinya menonjol dan dikenal masyarakat. Begitu besarnya antusiasme masyarakat akan pengobatan ini, akhirnya pengobatan dengan Ida Dayak dibatalkan sejak hari pertama. Warga pun kecewa. Mereka tetap berharap mendapatkan pengobatan untuk anggota keluarga yang mengalami berbagai keluhan. Bagaimana dunia kedokteran melihat pengobatan alternatif yang dilakukan Ida Dayak ini? Akankah fenomena menjadi viral ini membuat warga begitu percaya hingga merasa tersugesti untuk memperoleh kesembuhan? Dari Depok, Jawa Barat, Meli Kasna, TV One mengabarkan. Mengenakan kostum adat yang khas dengan ornamen di rambut, dengan ada sedikit gerakan-gerakan yang unik seakan sebuah ritual. Plus kemudian mengambil ataupun juga menyentuh bagian tubuh dari pasien yang sakit, kemudian ditarik, dibengkokkan, ditekuk dan sebagainya. Dan akhirnya pasien itu kemudian merasa bahwa sembuh total. Apalagi tidak perlu mengeluarkan uang, itulah yang kemudian menjadi magnet dari masyarakat. Sehingga kemudian apa yang dilakukan oleh Ida Dayak ini menjadi viral dan banyak orang berbondong-bondong ingin sekali merasakan upaya pengobatan, penyembuhan tentunya dari Ida Dayak. Nah, untuk bisa membahas mengenai hal ini, kita akan lihat dari sudut pandang ilmiahnya. Kita akan dengarkan bagaimana pandangan dari Dr. Hari Jonathan, SPOT. Beliau merupakan dokter spesialis ortopedi yang juga menarik adalah dan rasanya pas untuk bisa menyoroti hal ini. Beliau ini S3-nya juga mengambil ataupun juga fokus mengenai masalah pengobatan tradisional. Dr. Hari, selamat malam Dr. Hari. Selamat malam. Baik, ya. Dan selain Dr. Hari juga sudah hadir di samping saya, ini kawan lama yang sudah lama kita tidak berjumpa, akhirnya datang lagi ke sini, yaitu tentunya sebagai Ketua Umum IAKMI, kalau sekarang saya bisa mengenalkannya. Ketua Umum terpilih ya. Ketua Umum terpilih IAKMI, ya kan? Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Beliau merupakan pakar kesehatan masyarakat juga tentunya Mas Hermawan Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang ketemu Mbak Pupi lagi. Baik. Nah, ini langsung saja kita akan minta pandangan dari Dr. Hari sambil mungkin di layar kaca nanti kita akan tayangkan bagaimana cara dari Ida Dayak ini melakukan penyembuhan. Tapi dokter juga pasti sudah lihat video-video yang beredar, yang Pasti begitu sudah viral. lihat. Nah, Betul. kalau melihat gerakannya, tarikannya dan sebagainya, itu bagaimana dok? Pertama yang harus kita lihat, kalau kita melihat gerakan-gerakan seperti itu, seorang dokter pasti akan merasa ngilu ya, merasa sakit ya. Karena apa? Kondisi kelainan atau kita sebut deformitas di sini, itu penyebabnya banyak. Bisa disebabkan karena kelainan lahir, bisa disebabkan karena ada patah tulang, bisa disebabkan oleh stroke, hal-hal lain tadi lah. Tapi di sini itu semua harus kita teliti dulu satu demi satu apa penyebabnya supaya nanti kita bisa memutuskan nih apa tindakan yang bisa dilakukan. Nah, sementara di sini kita lihat apapun deformitas yang terjadi, apapun bentuk yang tidak lurus yang ditemukan dipaksa untuk diluruskan. Nah, itu bahaya nggak dok? Nah, dalam pengobatan kasta tertinggi adalah first do no harm. Jadi jangan sampai pengobatan yang kita lakukan ini malah menciderai. Nah,
itu yang harus dipastikan dulu. Kalau ditanya bahaya apa tidak, tentu bisa dibilang bisa ada bahaya juga dong. Kenapa? Karena kita kan tidak tahu nih kondisi-kondisi per pasien itu seperti apa. Mbak yang misalkan sudah 3 hari nggak bisa nekuk tangannya sama yang sudah 3 tahun kan berbeda ya Mbak, pasti posisinya. Tangan yang sudah memendek sama tangan yang baru patah pasti berbeda. Nah, kondisi-kondisi yang berbeda inilah yang harus ditangani pasien per pasien, personal per personal, supaya mendapatkan hasil yang baik. Ya, dokter, sambil kita lihat dari kaca. Nah, itu gerakan itu seperti apa tuh dokter tuh? Itu seperti itu. Nah, pertama ini kita bisa lihat di sini tulang dan sendi. Sendi adalah sambungan antara tulang. Nah, kita lihat manipulasi yang banyak dilakukan di sini dilakukan di sendinya dan juga manipulasi dilakukan di tulangnya. Sebenarnya untuk bisa melakukan hal seperti ini dulu kita harus tahu kondisi di dalamnya seperti apa. Jadi seperti Dokter Hermawan tadi bilang ada evidence base-nya dulu. Ronsennya seperti apa, apakah tulangnya kondisinya masih cukup bagus apa tidak. Karena jika kita paksakan bukan tidak mungkin tulangnya lurus, tapi kondisi sarafnya, kondisi ototnya, dan kondisi yang lainnya bisa menjadi ada masalah juga tuh nanti di situnya. Bisa rusak. Bisa terjadi kerusakan. Artinya malah ada masalah baru, begitu? Bisa jadi ada ke sana. Nah, ini kita juga lihat, ini bagian yang berbeda dengan yang tadi. Ini bagian siku, bagaimana melihatnya, dokter? Nah, kalau yang dilihat dari sini sebenarnya siku ini memang sudah beberapa lama tidak digerakkan nih. Jadi memang sudah agak kaku, bentuknya pun sudah agak berbeda, kelihatan mengecil. Nah, tapi di sini ya oleh Ibu Ida ini dicoba untuk diluruskan, dikembalikan seperti sebelumnya. Seperti tadi saya bilang, kita tidak bisa menilai hanya dari luar, karena kan untuk mendiagnosis sesuatu harus ada anamnesisnya, ada ronsennya, dan lain-lain juga. Tidak bisa langsung untuk dipaksa lurus. Dan kita lihat pertunjukan-pertunjukan teatrikal seperti inilah yang membuat juga orang menjadi lebih tersugesti dan juga lebih attach ke pengobatan yang dia lakukan karena ada semprot-semprot airnya, ada sentuhan yang kadang-kadang memang jarang sekali kita temukan ya kalau berobat ya. Kok saya berobat nggak dipegang apa gimana? Nah ini kan ini sentuhan ini yang penting memang. Adegan-adegan dramatis seperti ini kemudian yang membuat masyarakat, nah itu dia sampai diputar seperti itu. Mas Hermawan, masyarakat begitu yakin. Padahal tadi kita dengarkan Dokter Hari juga bilang, Mas Hermawan bilang bahwa semuanya itu harus dironsen, diperiksa dulu. Tapi ini cukup meyakinkan loh untuk masyarakat, mereka pun percaya. Ya, sebenarnya gini, pemerintah itu sudah melakukan kanalisasi terhadap model pelayanan kesehatan tradisional. Kita menyebutnya di situ ya. Ada 2 sisi. Ada istilah perdukunan, ada istilah pelayanan kesehatan tradisional. Pelayanan kesehatan tradisional inilah yang dikanalisasi pemerintah pada 3 level. Ada yang disebut dengan pelayanan kesehatan tradisional empiris yang didapat dari turun-temurun, dibuktikan lebih dari 5 tahun, udah banyak buktinya, dan memang ada proses regenerasi seperti halnya dukun bayi dan seterusnya ya. Artinya itu kan ada keterampilan yang didapat turun-temurun, dan ini dikanalisasi melalui peraturan Menteri Kesehatan nomor 61 tahun 2016. Terus ada pelayanan kesehatan tradisional integrasi yang di rumah sakit ada, tetapi sifatnya tradisional. Bahkan ini yang diturunkan oleh pemerintah Bali menjadi peraturan gubernur nomor 55 tahun 2019. Penggunaan tamba dan material tradisional di Bali itu diakui dan dibuka di layanan kesehatan. Nah, karena mengacu pada regulasi ini. Yang ketiga itu ada yang disebut dengan pelayanan kesehatan tradisional komplementer. Nah, ini berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan nomor 15 tahun 2018. Nah, maknanya bahwa negara melalui pemerintah itu mengakui adanya suatu model pengobatan yang sifatnya tradisional, tetapi juga ada yang komplementer ketika ada riset biomedis dan juga biomolekular yang membuktikan bahwa secara sains itu mendukung. Jadi komplement terhadap hasil-hasil pelayanan kesehatan modern begitu ya. Nah, tetapi memang sebaiknya model praktek di daerah dan juga tradisional itu harus terregister, harus terdaftar, dan memang ada izin mulai dari pemerintah daerah pada level kabupaten atau kota. Dengan demikian semua proses yang diberikan ada proses yang saintifik, tapi juga ada jaminan terhadap resiko apabila terjadi resiko. Karena masyarakat kita kan memang masyarakat yang cukup nyaman ya dengan yang disampaikan bagaimana proses sentuhan, kemudian gerakan yang spesifik lokal atau tradisional, belum lagi dengan pendekatan-pendekatan yang komunikatif. Itulah yang membuat orang tersugesti dengan baik. Tetapi secara prinsip bahwa pelayanan kesehatan tradisional itu ada, bagian dari upaya kesehatan masyarakat, tetapi memang harus terdaftar dan saintifik juga pada akhirnya. Nah, ini kita belum tahu ini terdaftar atau tidak, apakah sudah riset atau tidak, nanti kita akan gali lebih dalam lagi dengan para narasumber, termasuk juga saya penasaran Dokter Hari. Kalau itu ternyata belum diketahui dalamnya ada apa, belum dironsen dan sebagainya begitu. Tapi kok bisa hanya dengan sekali tarik itu sembuh? Itu sebenarnya apa yang terjadi? Tapi nanti mungkin Dokter Hari bisa jelaskan, tapi setelah jeda berikut ini kami segera kembali.